Luar biasa, iya tadi pagi saya sampaikan firman Tuhan tentang tokoh iman dan ini lanjutannya saudara ya, karena nggak nyampe ya waktunya tadi pagi. Jadi tadi pagi ya menjadi tokoh iman. Tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab ya ada tercatat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ya. Bagaimana orang-orang yang biasa menjadi luar biasa bersama dengan Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua juga menjadi tokoh iman. Katakan, siapa yang mau jadi tokoh iman? Yang nggak mau jadi toko bangunan saja. Ya, jual bahan bangunan. Kita semua menjadi tokoh iman, amin. Artinya apa? Lewat hidup kita, anak-anak kita boleh melihat iman kita. Orang tua boleh melihat iman kita. Tetangga boleh melihat iman kita. Orang di sekeliling kita akan melihat iman kita dan berkata, wow, Tuhan tuh dahsyat. Berapa banyak yang mau? Kita semua mau ya saudara. Tadi pagi saya udah sampaikan baru 2 tokoh loh, waktunya udah habis ya. Semoga malam ini bisa tembus 8 tokoh. Nanti kita mulai jam 12. Amin. Saudara, saya tidak amin. Jadi saudara, tadi pagi adalah tokoh yang pertama itu Habel. Habel itu tercatat sebagai tokoh iman yang pertama. Alkitab berkata begini ya, karena iman Habel ya, ketika dia mati, darahnya masih berbicara kepada Tuhan. Karena iman, Habel mempersembahkan persembahan yang benar. Ini cuma cuplikannya ya. Kalau saudara mau lihat lengkapnya nanti lihat di YouTube saya. Jangan lupa like dan subscribe. Jadi saudara ya, kenapa Habel yang pertama tercatat sebagai tokoh iman yang pertama? Habel ini orang yang mati pertama kali di bumi. Ini pemakaman pertama, yang layak nggak ada. Kenapa? Karena baru 4 orang di dunia kan. Saudara tahu Habel ini siapa? Anaknya siapa? Adam dan Hawa ya. Nikah, punya anak ya 2, yaitu Kain dan Habel. Baru 4 orang di bumi udah dibunuh 1. Jadi nggak ada yang layak kan. Cuma 3 orang kan waktu itu. Ini kisah pembunuhan pertama di bumi ya. Ini kisah pembunuhan pertama. Jadi jangan bilang gini, oh sekarang orang bunuh karena akhir zamannya cari duit susah. Zaman ini belum cari duit. Belum ada duit, amin. Kok nggak percaya? Amin. Bilang amin dong. Amin. Ya, ini zaman ini belum ada duit saudara. Jadi Kain itu bekerja sebagai, Kain kerjaannya apa? Petani. Habel sebagai peternak ya. Peternak, dia beternak, lalu ya Kain itu bertani. Jadi waktu itu belum ada duit, nggak ada yang beli. Ya mereka itu bertani ya hanya untuk mencukupi dirinya sendiri. Baru 4 orang loh di bumi, udah ada bunuh-bunuhan. Dan saudara tahu, kasus pembunuhan ini bukan karena berebut harta warisan. Kalau sekarang kan pembunuhan kenapa? Karena ada kejahatan, ada perampokan. Ini enggak. Bukan juga karena iri hati sama bos, karena belum ada perusahaan. Bukan iri hati sama mertua, belum ada yang kawin waktu itu. Makanya dibilang Adam dan Hawa itu adalah pernikahan yang teradem. Kenapa? Nggak punya mertua. Nggak pernah berantem mereka ya, nggak ada ipar lagi. Cuma benar-benar berdua saudara, bayangkan sendiri di dunia loh ya. Itu baru bilang benar-benar sendirian. Jadi ini adalah kasus pembunuhan pertama. Bukan karena iri lebih disayang bos, bukan karena iri lebih sayang, bukan. Dia iri, Kain iri sama Habel. Kenapa? Iri rohani. Dia iri kenapa Tuhan berkenan kepada Habel dan kepada dia enggak. Ya, jadi memang bukan karena persembahannya saudara, tapi karena sikap hati. Kain itu memang jahat. Makanya persembahannya nggak diterima. Jadi intinya Anda mau sumbang berapapun ke gereja, kalau hatimu jahat, Tuhan nggak terima persembahan. Bilang amin. Amin. Ya jangan pikir Anda sumbang 5M terus Tuhan senang. Enggak, kalau hatimu jahat, engkau punya kepahitan, engkau sakit hati sama mertua, engkau sakit hati sama orang lain, engkau sumbang 5M, maaf, nggak ada catatannya di sorga. Di gereja ada, tapi di sorga tidak ada. Ya, makanya saudara jangan hanya masuk gereja, karena banyak orang masuk gereja nggak masuk surga. Di sini ada gereja lagi kan, dibuka kan, di lantai berapa? Ya jangan salah lantai saudara. Jadi yang lucunya tadi pagi saya tuh mau masuk saudara ya. Masuk dia udah pegang kartu gini, dia mau buka dia tanya dulu lantai berapa bu? Lantai 12, nggak jadi. Nggak jadi dibuka loh. Saya berpikir Tuhan Yesus itu lihat kita di surga gini, anak-anak ini pada ngapain? Ya, ini mau pada ke gereja atau ke kerajaan Allah. Makanya banyak orang Kristen masuk gereja tapi nggak masuk surga. Masuk gereja tapi nggak masuk
Ngomong. Jangan menatap saya seperti itu. Banyak orang Kristen masuk gereja tapi gak masuk. Ngomong aja jujur, yang begini ini. Lihat saudara, mau gesek ya ke lantai berapa? 12, gak jadi. Lebih susah masuk gereja daripada masuk surga. Ya harus dibuka-bukaan pintu dulu saudara. Amin. Tanya mau masuk ke lantai berapa? Lantai 18, saya bukain. Amin. Jangan tiru-tiru itu saudara. Saudara tahu di Nigeria sekarang sedang terjadi gerakan Tuhan yang luar biasa. Kemarin ada teman saya pergi ke Nigeria, dia pulang cerita. Tadinya dia itu berpikir gini, ngapain sih ke Nigeria? Orang belajar tentang pertumbuhan gereja itu di Australia, di Amerika gitu ya. Nigeria, negaranya orang hitam, yang kumuh, yang kelaparan, ngapain? Waktu sampai di sana dia kaget. Mereka ke gereja yang ukurannya 3 km kali 3 km. Jangan tertawa saudara ya. Makanya di orang Indonesia tidak terjadi di Indonesia. Kenapa diketawain? 3 kilo kali 3 kilo itu gede nggak? Itu altar call saudara, pakai mobil diantar ke depan. Bener serius. Ya diantar sampai mau maju terima Yesus, diantar pakai mobil ke depan, saudara didoain. Bener. Yang datang tuh puluhan juta saudara orang. Tadinya pendetanya berpikir siapa yang mau datang bangun gereja 3 kali 3. Di sana udah nggak ada gerejaku, gerejamu. Mereka bangun kerajaan Allah. Yang menghambat Tuhan bekerja itu sebenarnya gereja. Karena kita ini suka pecah-pecah, punya kepentingan sendiri-sendiri, dan kita lupa kepentingan kerajaan Allah. Benar nggak saudara? Jadi di sana nggak ada lagi. Jangan undang pendeta itu ya, kita undang yang pendeta ini saja. Nggak ada. Pokoknya siapa yang mau khotbah-khotbah di gereja itu luar biasa loh saudara. Mereka buka dapur umum setiap hari buat orang miskin. Nggak ditanya KKJ-nya mana. Nah, lu miskin, mau muslim, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, datang makan gratis setiap hari. Potong sapi 200 ekor tiap hari. Nigeria loh. Sapi di Indonesia berapa satu ekor? Ada yang tahu nggak? Ketahuan kemarin pada nggak berkurban. Kemarin pada kurban nggak? Nggak mau ngantri di masjid ambil daging. Bertobat saudara. Ya coba tuh nggak usah ngantri ya. Saya dapat kupon dari kelurahan diantar di bapak-bapak. Bu, kupon untuk apa ya? Ambil kambing 2 kilo, sapi 2 kilo. Nggak usah pak, saya udah sering makan daging kambing dan daging sapi. Untuk bapak aja sana, bapak antri di masjid. Orang Kristen antri di masjid loh. Itu kan buat orang yang gak pernah makan daging, amin. Saudara kan udah penuh dengan kedagingan. Ngapain masih mau makan daging lagi? Hello? Ya jangan ya saudara, itu gereja setiap hari potong sapi 200 ekor ngasih makan orang miskin. Dipakai untuk memberkati kota. Supaya jadi jangan kayak gadis bijaksana, gadis bodoh. Saudara tahu gadis 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh kenapa? Mereka tidak menggunakan uang itu semestinya. Punya duit nggak? Punya, nggak dipakai beli minyak. Dipakai buat apa? Investasi. Waktu Tuhan datang, diketok apa? Bel untuk terakhir kali. Bawa duit mereka, bawa duit. Tapi udah nggak ada yang buka toko, udah tutup. Pintu gerbang udah ditutup. Ya gereja hati-hati loh ya. Kita ini diberkati Tuhan untuk bisa jadi berkat buat kota, buat orang lain. Amin. Ya, jadi jangan kayak jadi gadis bijaksana dan gadis bodoh saudara. Lalu itu gereja setiap hari. Lalu teman saya cerita, Bu, mereka ya bisa terjadi pergerakan besar gitu kenapa? Gila doanya, doa keliling. Nggak kayak Indonesia kan mau doa, apalagi kalau doa pagi, cari PW posisi wena. Sandar di tembok ya, doanya orang Indonesia ini ya, sandar di tembok ya, apalagi kalau nyanyi ku masuk ruang maha kudus, saking kudusnya dengan ya, baru kalau pura-pura terbangun sikaralala tidur dalam roh saudara ya, bahasa roh lagi ya, masih mati Tuhan, padahal dia ketiduran loh. Itu Indonesia kalau berdoa. Di sana kata teman saya, mereka lari keliling itu lapangan sambil teriak, kami patahkan roh kenajisan, roh percabulan, roh kemiskinan atas bangsa ini dalam nama Yesus. Coba orang Indonesia mana begitu? Lo bener lo, mereka mengalami pergerakan yang luar biasa.
Katanya setiap hari orang mati bangkit banyak. Halo? Itu di sana tiap hari begitu. Nanti kalau ada berkat pergi ke Nigeria nih. Jangan cuma jalan-jalan ke Belanda, Eropa, lihat-lihat keindahan dunia. Pergi lihat pergerakan Tuhan, amin. Kalau dia mau bayarin saya, mau saya. Ya benar saudara, itu lihat pergerakan Tuhan dahsyat loh. Ya kenapa? Ada iman yang hidup. Indonesia ini, aduh saudara, kita perlu banyak berdoa ya buat Indonesia, terutama untuk gereja. Ya benar, makanya banyak orang masuk gereja tapi gak masuk surga. Tapi di tempat ini semua masuk. Insya Allah. Ya, yang kedua tadi pagi yang saya sampaikan, orang yang punya iman yang berkenan, kedua Henok. Kenapa Henok berkenan saudara? Karena Henok itu hidup bergaul karib dengan Tuhan. Umurnya Henok itu 365 tahun. Umur 65 dia memperanakan Metusala, lalu dia hidup 300 tahun lagi, dia hidup dalam bergaul dengan Tuhan. Di dalam bahasa aslinya dia hidup bergaul dengan Tuhan itu artinya apa? Terus menerus. Jadi ini berentetan. Saudara, tadi Kain itu manusia pertama, Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel kan. Habel itu dibunuh. Jadi sejak saat itu dosa sudah bekerja. Pembunuhan pertama kali kakak adik karena iri hati. Lalu setelah zamannya Kain, itu zamannya Henok. Henok terus berbicara supaya orang mencari Tuhan. Di dalam kehidupan dunia yang begitu merongrong, Henok tetap bertahan hidup dalam kekudusan. Hidup di dunia ini kita nggak bisa bilang harus seimbang rohani dan jasmani. Tidak bisa. Bagaimana engkau mau seimbang rohani dan jasmani? Kita kejar kekudusan aja, kejar manusia rohani aja nggak pernah cukup kita ini dalam perkenanan Tuhan. Amin. Apalagi mau seimbang. Jadi pulang gereja, kan pulang gereja hari ini ya, dugem yuk, kan seimbang kan. Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan dari dia cerita ada buka satu gereja dari luar negeri. Katanya orang ditantang jadi pengerja. Siapa yang mau jadi pengerja? Lari ribuan orang pengen jadi pengerja. Lalu dia cerita gini, saya lagi membuat studi banding. Kenapa orang-orang itu pada itu ditantang jadi pengerja? Oh, ribuan maju. Itu saya lagi tertarik, dia bilang. Di sini tantang jadi pengerja berapa banyak yang angkat tangan langsung? 3.000? Mikir-mikir dulu ya. Yang ada malah banyak yang keluar juga. Ini perlu kita bertobat loh saudara ya. Dia bilang gini, itu ya ribuan lari langsung. Saya lagi bikin studi banding, saya temukan Bu, kenapa orang-orang pada mau di gereja itu? Karena gereja itu fun. Tidak ada tekanan. Saudara, orang suruh bertobat itu tertekan nggak? Lo tertekan kan? Lo Kristen itu kan bicara tentang salib kan? Jadi hati-hati loh, hari-hari ini banyak yang abu-abu masuk. Kayaknya bener ya, itu gereja fun. Tidak ada tekanan, nggak ada intimidasi. Jadi fun terus, mending ke diskotik, fun kan? Saudara ke diskotik fun nggak? Fun banget kan? Apalagi minumnya mabok, ingat lupa semua kan, utang juga lupa tuh. Ya, lagi mabok kan. Loh, kok orang cari gereja, cari yang fun? Itu nggak ada tekanan, katanya enak terus. Khotbah-khotbahnya juga tentang berkat, tentang Allah menyertai. Udah nggak ada khotbah kekudusan. Masa ada gereja yang terlalu fun sampai orang beribu-ribu, tapi sekarang disenangi gereja macam begitu itu? Tidak pernah nyinggung dosa. Pokoknya jangan ngomong-ngomong api neraka di sini, ngomong surga terus. Ini kan jemaat tertidur loh. Makanya saya sudah melihat gereja-gereja begitu. Yang homo tetap homo, yang lesbi tetap lesbi, yang selingkuh tetap selingkuh. Ya terjadi begitu. Bertahun-tahun dia ke gereja, bolak-balik tetap homo melambai. Ya benar saudara, nggak ada pertumbuhan. Kenapa? Nggak pernah ada tekanan untuk berubah. Loh, kita ini bertarung dengan daging ini, tekanan nggak saudara? Henok itu bertahan di dalam zamannya pada waktu itu orang semua berdosa. Saya yakin Henok itu tertekan. Dia melihat keadaan dunia yang seperti ini. Sekarang ini ya, kita hidup kudus itu kayaknya memang aneh loh di tengah angkatan ini. Orang hidup kudus dibilang sok rohani. Padahal memang hanya orang rohani yang masuk surga. Bukan yang sok-sokan saudara. Kita ini kan harus berubah. Amin. Saya tuh cerita sama teman saya gini.
Saya pelayanan di daerah-daerah tuh ya lagi puji-pujian, orang kerasukan di sana, kerasukan di sini. Lalu dia tanya begini, Bu, saya mau tanya ya, Ibu pelayanan di Jakarta ada nggak orang kerasukan? Iya loh, hampir nggak ada loh orang kerasukan selama saya pelayanan di Jakarta. Apalagi di Jakarta ini nggak ada, pernah ada kan? Ada nggak yang kerasukan ini? Lagi ibadah terus kerasukan? Ya, nggak ada kan saudara, aman-aman ya. Lalu saya itu bertanya loh, ini pertanyaan serius loh. Iya ya, kenapa saya pelayanan di Jakarta nggak pernah ada yang kerasukan di gereja? Lalu Roh Kudus tuh jawab saya gini, kenapa? Karena di gereja itu iblis sudah tidak bekerja sekarang, cuman kontrol. Halo? Iblis bilang gini, nggak usah bekerja keras, kita nggak usah ganggu mereka, dagingnya aja udah gede. Ini nggak ada campur tangan setan loh, daging toh aja udah gede. Bener, setan bilang nggak usah. Nah gereja yang fun itu sudah nggak ada setan, cuma kontrol aja, lancar coy. Lo kalau ada setan yang bekerja situ pasti terjadi kekacauan, terjadi tekanan karena setan nggak suka orang bertumbuh. Tapi kalau lancar, aman-aman, fun, nah itu berarti udah setan biarin aja tuh, lancar kan lancar. Yang homo tetap homo kan, biarin aja mereka dengar firman nggak apa-apa. Tambah terus ribuan ya, tambah pengerjaannya tambah nggak apa-apa. Teman kita kan. Loh benar saudara. Apa itu daging itu? Ya Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Ini tidak ada unsur setan. Ini daging. Baca sama-sama. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persaudaraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia apa? Dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya banyak yang masuk gereja tapi tidak masuk surga. Ini nggak ada unsur setan, ini daging ini. Maka setan bilang biarin aja, percabulan, kecemaran. Mereka kan masuk gereja tapi tetap cemar, tetap cabul, selingkuh jalan terus, biarin aja, lancar coy. Nggak ada tekanan. Ya di sini nih fun. Hati-hati loh saudara ya. Kalau engkau cuma punya iman percaya saja, maka kata firman Tuhan Yakobus 2 ayat 19 berkata begini. Jika engkau percaya hanya ada satu Allah saja, maka setan-setan juga percaya akan hal itu. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi kalau kita cuma punya iman percaya, maka iman kita sama dengan imannya setan. Imannya? Setan. Ngomong setannya biasa aja Pak. Gak usah ngeliatin saya. Maka iman kita sama dengan imannya setan. Gak ada bedanya. Nah apa bedanya kita dengan setan? Kita percaya hanya ada satu Allah. Setan juga percaya. Bedanya kita melakukan kehendak Allah. Setan tidak akan pernah mau melakukan kehendak Allah. Amin. Apa itu kehendak Allah? Kekudusanmu. Setan mau kudus gak? Ya gak mau. Apa itu kehendak Allah? Kita kejar perkenanan Tuhan. Setan gak akan pernah mau kita melakukan kehendak Allah. Setan tidak pernah mau nuruti. Makanya jangan punya iman rata-rata. Engkau tidak masuk dalam toko iman. Ya, Henok, kenapa Henok dikatakan sebagai orang yang berkenan pada Allah? Alkitab berkata Henok itu terangkat hidup-hidup, dia tidak ditemukan lagi. Ya, ada orang bilang sama saya, di Indonesia juga ada Bu orang yang hilang. Rapper siapa? Edi Tansil. Dia hilang saudara. Tapi yang pasti bukan diangkat Tuhan dia, tapi bersembunyi. Ya, jangan ikut-ikutan saudara ya. Jadi Henok itu diangkat karena hidupnya berkenan, dia tidak ditemukan lagi. Dia bergaul dengan Tuhan. Kekristenan itu berbicara tentang hubungan. Kristen itu hebatnya bukan karena saya khotbah kemana-mana. Kristen hebat itu bukan karena dia gembala sidang. Kristen hebat bukan karena dia WL hebat. Kristen hebat bukan karena dia bisa main musik hebat. Kristen hebat itu adalah orang yang berjalan di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Henok salah satu. Apa itu berjalan hubungan pribadi dengan Tuhan? Bukan saudara masuk di kamar terus tiap hari doa, ya baca Alkitab doa tiap hari begitu. Enggak.
engkau di mobil, engkau di rumah, engkau di dapur, di kamar mandi, rohmu tetap berhubungan dengan Tuhan. Engkau tetap berjaga dalam roh. Engkau tetap dituntun sama Tuhan. Kain itu, saudara, tadi dikatakan sebenarnya waktu Kain itu iri hati, Tuhan sudah berfirman loh sama Kain, kenapa hatimu panas? Makanya mukamu tuh muram. Kalau engkau berbuat baik, maka wajahmu pasti berseri-seri. Tuhan udah ingetin, jangan bikin dosa, berbuat baik Kain. Dia gak mau dengar. Hatinya sudah ditutup. Ya karena dia memang jahat, dia gak mau dengar apa kata Tuhan. Sebenarnya saudara, mau orang Kristen, mau orang bukan Kristen, mau Buddha, mau Hindu, mau Muslim, Alkitab berkata Tuhan menaruh hukum-hukum Tuhan dalam hati setiap manusia. Sebenarnya Tuhan tuh bicara. Ya, saudara ingat itu kisah yang jambret di Cempaka Putih yang lalu, yang orangnya meninggal, tasnya ditarik lagi naik ojek online, tasnya nggak kedapet, orangnya jatuh mati di tempat, saudara. Nah waktu itu kan pelakunya tidak ketangkap karena dari pantauan CCTV itu hanya terlihat dia pakai jaket merah, tapi plat nomor motornya nggak dapet. Lalu kenapa dia bisa ketangkap? 3 hari waktu dia lihat itu berita di TV orangnya mati, dia dikejar sama hati nuraninya. Dia dikejar, lalu dia nggak berani pulang, dia muter-muter tidak berpulang, saudara, stres dia. Hati nuraninya mengejar dia. Akhirnya dia pergi ke Tangerang, ke rumah omnya. Dia nangis di rumah omnya. Dia bilang, "Om, saya bikin dosa, Om. Om, lihat itu tayangan di TV yang orang mati di Cempaka Putih. Itu aku pelakunya, Om. Antar aku ke kantor polisi." Tuhan itu bicara loh dalam hati nurani kita. Saudara pernah ngalamin nggak? Waktu engkau jengkel sama orang, sama mertuamu jengkel banget, tiba-tiba ada suara yang ngomong ini, "Jangan sakit hati sama mertuamu. Dia yang gedein suamimu." Pernah nggak dengar begitu? Nggak pernah? Astagfirullah, subhanallah. Saya udah nggak mau khotbah lagi kalau gitu. Kita tutup saja dalam doa. Saudara pernah kan? Kita ngalami kan? Kalau kita bikin dosa, ada suara kan di dalam hati kan? Dia ngomong, "Kamu jangan berdosa ya. Kamu jangan kepahitan ya." Lagi berantem sama suami, ada suara kan yang ngomong, "Nggak usah marah-marahan sama suami." Tapi kan kadang kita ngeyel tuh, jengkel gitu. Ya, benar nggak? Kita kan sering kali dengar kan, saudara, ada kan tuduhan di hati. Kenapa? Karena Tuhan tuh menaruh hukumnya dalam hati nurani manusia. Tetapi sebagian orang, dalam 1 Timotius dikatakan, tetapi sebagian orang telah menolak hati nuraninya yang murni, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jangankan berkenan, kandas imannya. Kenapa? Karena Tuhan ngomong, nah ini, baca sama-sama 1 Timotius 1:19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Pelayanan silakan, khotbah silakan. Kalau iman udah kandas, nggak bakal terjadi apa-apa dalam hidupmu. Engkau cuma melayani toh, tapi Tuhan tidak berkenan atas hidup. Lalu kita ngapain? Rugikan kita. Benar nggak, saudara? Udah capek-capek melayani, capek-capek datang ke gereja, tapi kalau Tuhan tidak berkenan atas hidup kita, terus kita mau ngapain? Ya, kita kejar perkenanan Tuhan. Yang ketiga, nah ini ya, yang baru nih sore hari ini. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang ketiga tercatat adalah Nuh. Jadi setelah Kain itu mati, Henok lahir. Henok ini adalah orang yang berkenan pada Tuhan. Dia terus mewartakan dalam angkatannya, hidup takut akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, bertobat. Waktu Henok mati, Nuh lahir. Jadi ini semua ada sejarah-sejarahnya, saudara. Ya, lalu Nuh lahir. Nuh lahir dalam angkatan yang bengkok, makin sesat orang. Sejak zaman Kain dibunuh, dosa semakin merajalela di bumi. Sampai zamannya Nuh. Nuh adalah orang yang berkenan pada Tuhan. Karena iman, Alkitab berkata, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Baca sama-sama, jangan malas baca Alkitab ya. Saya dari tadi udah ngomong terus, saudara nggak mau ngomong loh. Yuk baca sama-sama ya, ayatnya 1, 2, 3. Dan karena itu ia menghukum dunia, dan ia sesuai dengan imannya. Perhatikan,
Kalau kita menjadi tokoh iman, punya iman yang berkenan, Tuhan itu memperhatikan dan memberi kita upah. Ya, ada upah bagi orang-orang yang hidup imannya lebih. Jangan punya iman rata-rata, saudara. Saya dengar ada satu orang pendeta, dia selalu memberi perpuluhan waktu. Satu hari kan 24 jam. Dia beri satu hari itu 2,4 jam doa. Tiap bulan, dia 3 hari tidak keluar kamar. Dia beri waktu perpuluhan 3 hari, dia baca Alkitab, dia berdoa di dalam kamar. Saya kalau disuruh gitu mungkin belum bisa, saudara. Tapi saya tahu ada upah yang Tuhan kasih buat orang-orang yang mau bayar harga begini. Amin. No, benar no? Ada upah. Ada upah, saudara. Coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-10. Ya. Ada firman Tuhan yang berkata ada upah bagi orang-orang yang mau sungguh-sungguh mencari, saudara, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau. Ibrani 10 ayat 38. Ya, mundur dulu dari ayat yang di atasnya, ya, ayat yang ke-36 kayaknya. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Ayat 37 bilang apa, saudara? Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat yang ke-38 berkata, baca sama-sama. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Tepuk pundak sebelahmu. Kita bukan orang yang mengundurkan diri. Ya, kalau agak ngantuk, agak kenceng pukul-pukulnya. Ya, bilang apapun masalahmu, jangan pernah mengundurkan diri. Sebab Tuhan tidak berkenan pada orang yang mengundurkan diri. Apapun persoalan kita, terobos dengan iman, saudara. Ya, dengan iman, pandang ke depan dengan iman. Kenapa? Iman itu punya kuasa untuk mencipta. Amin. Kita nggak pernah melihat Tuhan menciptakan dunia ini kan, tapi dengan iman kita percaya dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Dan iman itu punya kuasa untuk mencipta. Selama engkau berjalan di dunia ini, teruslah hidup dengan iman. Dan apa? Engkau akan melihat hal-hal baru Tuhan ciptakan dalam hidup. Apa yang gak pernah kita pikir. Udah deh, saudara, dalam segala perkara, apapun, ya Tuhan tuh sanggup. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Lalu Nuh, saudara, ya kita kembali kepada Nuh tadi. Nuh ini orang yang dipilih oleh Tuhan karena dia hidup berkenan kepada Allah. Lalu Tuhan pilih dia untuk membangun bahtera. Ya, saudara tahu berapa lama Nuh bangun bahtera itu? Ada yang tahu? Berapa lama? Ada yang tahu Nuh bangun bahtera itu berapa lama? 120 tahun. Waktu Nuh menerima perintah itu dia umur 600 tahun. Umur 700 tahun Nuh terjadi air bah itu. Jadi dia bikin bahtera itu kira-kira 120 tahun. Lama enggak, saudara? Lama loh. Ya, dia bangun bahtera. Itu bahteranya sekira-kira itu ya tingginya 13,5, itu setara dengan gedung bertingkat 3. Dan dia punya lebar sekitar 36 kali lapangan bola, lapangan tenis. Ya, tenis lapangan itu 36 kali. Dia nggak dirancang seperti kapal yang akan berlayar, tapi cuma untuk ngapung. Jadi bentuknya itu cuma kotak. Ya, jangan bayangkan Titanic, saudara. Ya. Enggak. Itu cuma bikin bahtera, pokoknya. Lalu Tuhan suruh masukin binatang yang tidak haram. Ya, itu 77 pasang. Kenapa tidak haram 7 pasang? Karena selama di dalam bahtera, itu binatang yang tidak haram harus dipersembahkan, kan? Jadi tidak akan mengurangi spesies, dia tetap bisa, karena sepasang-sepasang, jantan dan betina, bukan jantan sama jantan loh, itu junjol. Ya, jadi Tuhan suruh masukin jantan sama betina. Binatang yang tidak haram 7 pasang. Kenapa? Selama di atas bahtera mereka harus mempersembahkan korban. Ya, tetapi yang haram cuma tidak sampai 7 pasang. Itu masuk, saudara. Nuh beserta anak-anaknya, jadi 8 orang di dalam bahtera itu. Berapa lama mereka mengapung?
Berapa lama? Ya, hujannya berapa lama? Ini pada lulus sekolah minggu nggak sih? Ya, hujannya 40 tahun sampai sekarang kita udah mati, Pak. 40 hari, 40 malam hujan. Lalu selama berapa lama mereka mengapung-apung? 1 tahun, 365 hari di atas bahtera. Ya, ngapung itu dipersembahkan korban, setiap hari disembelih gitu ya. Udah beranak lagi yang 2 pasang, 1 disembelih, 1 udah beranak. Kan 7 pasang saudara di bawah. Ya, setiap binatang ya yang dipersembahkan. Babi tidak dipersembahkan. Ya, karena babi itu haram ya. Tapi buat kita hauze. Bertobat ya saudara ya. Kenapa babi itu? Sebenarnya babi itu saudara ya memang enak ya. Dulu buat saya babi itu haram. Ya sekarang memang enak tuh kenapa? Ini tolong dipotong nanti ya, jangan ditayangkan ya. Jadi sebenarnya babi itu diciptakan Tuhan di dunia ini sebagai vacuum cleaner. Ya, dia makan makanan kotor-kotor. Jadi di dalam babi itu ada satu zat yang terdapat di dalam mayat. Baru tahu sekarang ya. Makanya rajin-rajin baca. Kenapa kita dilarang jangan terlalu banyak-banyak makan babi ya itu? Ya karena babi itu sebenarnya kotor. Ya, tapi ya enak ya Bu. Jangan apa-apa ya. Tapi harus menguasai diri saudara ya. Jangan kayak orang dia punya banyak babi di rumah. Satu kali pendeta khotbahkan pendeta tamu, jangan makan babi, babi itu haram. Alkitab berkata makan yang berenang saja. Seminggu orangnya nggak masuk gereja, pendetanya ke rumah. Bu, Bapak ada? Kenapa nggak pernah kelihatan di belakang? Kan rumahnya belakang sungai. Pak lagi ngapain? Lagi latih babi berenang. Kenapa? Karena pendeta itu ngomong yang dimakan hanya yang berenang saja. Nah kalau babi saya bisa berenang kan berarti saya bisa makan. Jadi dia latih tuh babi tetap ngeyel saudara. Ya, jadi ya begitulah. Babi itu nggak masuk, tidak masuk di dalam bahtera. Ya yang masuk itu hanya binatang-binatang masuk tapi tidak dipersembahkan, maksudnya dipersembahkan sebagai korban. Nah Nuh ini memperlihatkan imannya. 120 tahun dia bangun itu bahtera, ditunjukin Tuhan pakai kayu gofir. Engkau bangun sekian hasta kali sekian hasta, tingginya sekian, ininya sekian. Secara logika kalau Nuh nggak punya iman, apalagi anaknya 3 dengan mantunya 3, satu aja ngomong gini, Bapak hari gini, Bapak ini dengan suara Tuhan tuh suara setan loh. Lo kan bisa ngomong begitu kan? Terus suruh bangun bahtera di atas gunung. Orang lain tuh bangun bahtera di pinggir laut, Pak, di pinggir sungai. Lah Bapak itu bangun di atas gunung itu buat apa? Diketawain orang, ada harga yang mahal. Lu tiap hari naik ke atas gunung, bangun itu bahtera setiap hari selama 120 tahun. Saudara tahu kenapa 120 tahun? Itu waktu yang Tuhan beri untuk manusia bertobat. Selama itu Tuhan tunggu bangsa itu bertobat supaya dia nggak jadi hukum. Ada ayatnya saudara, saya ini nggak buat-buat ya. Tapi saya cari dulu. Ya, Kejadian pasal yang ke-6 ya, dikatakan begini saudara, ayat yang ke-3. Tuhan bilang begini, rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam dunia ini, dalam manusia, karena apa? Hanya 120 tahun saja. Nah ini, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ini kisah Kejadian 6, ini zamannya Nuh. Jadi bahtera itu dibangun 120 tahun. Selama itu Tuhan biarkan tuh itu Roh Kudus ya bicara kepada manusia untuk mereka tuh bertobat. Tuhan kasih mereka waktu bertobat 120 tahun selama pembuatan bahtera itu. Ternyata nggak ada yang bertobat. Jadi Tuhan hukum waktu itu semua bayangkan cuma Nuh satu keluarga yang didapati benar di hadapan Tuhan. Betapa bobroknya bangsa itu. Betapa rusaknya zaman itu saudara. 120 tahun nih ya, itu sesuai dengan Nuh membangun bahtera. Jadi Alkitab ini gak ada yang secara kebetulan saudara. Ya, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Tuhan kasih kesempatan.
Nah, Roh Kudus itu kasih kita kesempatan hari-hari ini. Sudah berapa lama dia tunggu kita ini biar bertobat. Amin. Ya, karena yang Tuhan tidak tertarik dengan persembahan uang, persembahan harta yang berikan, tapi dia tertarik dengan hati yang hancur, dengan pertobatan, dengan orang yang datang menangis di kaki Tuhan dan memberikan iman yang berkenan kepadanya. Saya berdoa kita semua menjadi orang-orang yang menjadi tokoh iman. Ketika anakmu nanti besar bercerita, ngomong gini sama temennya, saya ini sampai detik ini percaya sama Tuhan, kenapa? Mamiku sama papiku, iman mereka sama Tuhan itu yang mereka wariskan. Apa yang bisa kita wariskan kepada keturunan kita? Duit? Duit habis, Anda tinggalkan duit banyak-banyak, berantem anakmu. Ya, bisa bunuh-bunuhan sama kayak Kain dan Habel. Tapi kalau kita tinggalkan mereka warisan iman, itu mereka peroleh segala sesuatu dalam hidup ini. Amin. Benar saudara ya. Nuh itu dia berkenan. Kenapa? Karena iman, dia membangun Batra. Dia percaya sama apa yang Tuhan katakan. Zaman sekarang untuk orang mempercayai kata Tuhan itu udah susah saudara. Kenapa? Apalagi generasi kita nih, orang tua ya. Engkau punya tugas berat di generasi ini. Kita punya tugas berat. Anak-anak kita ini saudara, itu Tuhannya Google. Benar, dia mau cari jodoh, dia cari di Google. Bagaimana cara mencari jodoh yang benar? Dia katanya Tuhan. Dia tidak berdoa. Kita bangun tengah malam sakit mah, cari di Google penyebab sakit mah dan cara mengatasinya. Udah tidak ada yang berlutut berdoa, Tuhan sembuhkan sakitku. Udah namanya, apalagi ambil minyak ke belakang lalu olesi, udah nggak ada. Tanpa kita sadari iman ini mulai bergeser. Saya bertamu ke rumahnya wakil gembala yang anaknya sekolah di international school. Saya bertamu lagi duduk di situ, anaknya pulang sekolah teriak, "Suster!" SMA. Dia lempar tas, "Suster, bawa itu tas ke atas." Saya bilang gini, "Dek, udah gede kan, bisa bawa sendiri, mau dibawa sendiri." Dia jalan sambil kepo. Dalam hati saya ini kalau anak saya tatis dulu. Saya rendam 10 menit. Agak lama gitu saudara. Biar dia buka mata langsung di rumah Bapak di sorga. Lebih baik dia ketemu Tuhan. Anak begini coba. Oh benar saudara. Ya, ini anak wakil gembala, sekolah di international school. Saya bertamu di rumahnya Pak Haji. Anaknya itu sekolah di sekolah negeri, masuk rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari gak masuk. Bapaknya dicium tangan, saya dicium tangan. Terus apa yang sedang kita didik? Etika yang bagaimana saudara? Iman yang bagaimana yang kita wariskan pada anak-anak kita? Makanya anak saya bilang, belajar yang keras, masuk negeri. Terus aku sekolah negeri diantar kanan, enggak, naik angkot. Naik angkot pusing Mam, gak ada AC. Mami dulu jalan kaki. Jadi kamu pilih jalan kaki atau naik angkot. Loh saudara, bukan apa-apa ya. Anak-anak sekarang itu kita didik semuanya serba ada. Zaman instan, semuanya instan. Apa-apa mereka itu, mereka gak pernah belajar soal hidup sulit. Ngerti nggak anak kita sekarang ini? Bangun pagi udah pakai HP, udah ini, udah semuanya serba ada semua. Ini salah loh kita ini. Iman yang bagaimana? Saya ajari anak saya naik angkot. Pulang hari pertama, pusing tahu Mam, angkot tuh dada saya panas. Baru pertama, sesuatu yang dilakukan sampai 21 hari akan menjadi kebiasaan. Terusin dulu sampai 21 hari pasti nggak ada keluhan. Bener, hari kedua, pusing tahu, duduknya miring, kan baru hari kedua. Begitu lewat sebulan, sudah tidak ada keluhan. Cuma terjadi keluhan, saya ajak dia ke gereja, kan mobil pribadi, harusnya duduk ke depan, dia duduk miring. Saya bilang gitu, "Dek, ini mobil pribadi, duduk ke depan, pusing mama hadap ke depan, sudah biasa susah." Bagus ya saudara, kena AC aja pusing, suruh bukain kaca. Karena sudah terbiasa naik angkot. Ajar susah saudara, benar. Iman itu perlu latihan. Orang itu kalau udah terbiasa bergumul, pergumulan yang lain-lain mah kecil. Untuk punya iman yang berkenan, kita harus tahan banting. Amin. Nggak ada orang itu imannya bertumbuh tanpa ada persoalan.
Yang lagi ada masalah berapa banyak di sini? Saya berdoa Anda keluar sebagai pemenang. Yang tidak ada masalah, saya doakan ada masalah. Salah masuk ini sore ini. Harusnya masuk gereja sebelah situ. Ya kenapa saudara datang ke sini? Salah sendiri. Ya. Enggak bener kan saudara, iman itu jadi jangan cari gereja yang fun. Ya, pendetanya khotbah yang enak-enak pasti masuk surga sekali, selamat pasti selamat, nggak bisa. Celaka loh saudara. Ya, melakukan karena imannya taat kepada Tuhan. Lalu dia diselamatkan dengan seisi rumah dan menantunya, semuanya diselamatkan. Kita mau nggak anak-anak kita selamat? Kita mau nggak menantu-menantu kita selamat? Anak cucu kita selamat? Jadi tokoh iman saudara. Hidupmu berbeda dengan yang lain, amin. Ajarkan kepada anakmu iman. Tapi puji Tuhan, kemarin dia cerita sama saya. Makanya saudara sering-seringlah dengar anak-anak itu cerita ya, walaupun kadang ceritanya tidak bermutu. Anak-anak sekarang itu kehilangan sahabat. Orang tua itu nggak bisa jadi sahabat lagi buat mereka. Jadi saya kalau di dapur, anak saya itu cerewet sekali cerita sono. Mam, tahu nggak mam, temanku, aku kan akhir-akhir yang lalu itu kan sering pulang malam kan. Itu karena apa mam? Aku tuh dipaksa sama mereka untuk ya jadi anak tongkrongan kayak begitu ya. Tapi saya selalu pantau dia ada di mana. Mereka merokok semua mam, padahal pakai merokok. Makanya ini aku udah nggak mau temenan sama mereka mam. Lama-lama aku jadi rusak. Loh kenapa anak saya bisa ngomong begitu saudara? Saya selalu ingatin, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Ada firman dalam diri mereka, jadi saya udah gak pernah takut. Mereka memilih pergaulannya sendiri. Akhirnya dia ngomong sendiri, oh mam, rusak semua, merokok, cabai-cabian. Semua ada bapak-bapak yang tanya, cabai-cabian itu apa? Cabai-cabian itu sebutan buat anak-anak remaja yang udah mulai nakal, yang udah mulai pacaran, yang udah mulai lakukan macam-macam dengan teman-temannya, itu namanya cabai-cabian. Nah kalau yang udah tua, rawit-rawitan. Tuhan udah mau datang. Jadi tokoh iman, amin. Yang terakhir adalah Abraham. Ya, saya nggak bisa khotbahin semua, banyak ini di sini saudara. Ya, nanti baca aja sendiri di rumah ya. Kalau mau tanya silakan hubungi saya. Baca sama-sama karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan terimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Belum ada Google Map. Ya, Abraham disuruh pergi, tidak dikasih peta. Kalau ada Google Map kan enak, belok kiri 500 meter, lakukan puter U. Ya, tujuan Anda berada di sebelah kiri, ini nggak ada. Dia harus pakai iman jalan. Makanya Alkitab berkata setiap tempat Abraham berhenti, dia bangun mesbah untuk Tuhan. Orang itu kalau hidupnya udah terlalu enak, nggak butuh tuntunan Tuhan lagi, nggak doa. Makanya perlu kita ini dididik, dihancurkan, ditekan. Supaya apa? Kita berharap lagi sama Tuhan. Amin. Amin. Saya berdoa ditekan semua. Haleluya. Mengalami tekanan. Loh benar, kalau itu membuat kita dekat dengan Tuhan, kenapa enggak? Benar nggak? Aku tertekan, itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan. Itu iman Kristen, amin. Jangan cuma mau datang ke gereja, ada masalah, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti kasih jalan keluar, amin, 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 amin. Nyanyi, kiranya engkau memberkati aku, berlimpah-limpah. Tuhan bilang, tobat lu. Mau diberkati terus, nggak tobat-tobat. Nggak mungkin saudara ya. Ketika Habel dibunuh mati, Habel punya iman yang berkenan sama Tuhan. Saudara tahu, darahnya berteriak meminta keadilan. Orang yang punya iman berkenan sama Tuhan, lu gak usah cari pembelaan, Tuhan yang akan bela. Kenapa? Karena tadi Alkitab bilang ada upah. Ada upah yang menanti orang-orang yang setia kepada Tuhan. Upah kalau engkau hidup dalam kejahatan, ya ada upahnya. Orang itu mau pura-pura munafik, saudara, pelayanan tapi hidup dalam dosa. Gak usah tunggu lama, Tuhan akan buka. Karena kita gak bisa sembunyi sesuatu pun dari Tuhan. Amin. Sebaliknya kalau engkau hidup benar, mau orang tekan kayak apa, mau difitnah kayak apa, Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Dan orang yang memuduskan dirinya pasti akan diangkat sama Tuhan. Karena iman juga, ayat yang berikutnya bilang apa? Karena iman, Abraham itu taat. Ya,
Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Diam di tanah itu, nggak ada apa-apa, diam. Nunggu rencana Tuhan bergenapi. Ayat yang berikutnya, karena iman lagi apa? Abraham dikatakan, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan yang dibangun oleh Allah. Ya, dia tunggu saudara. Ayat yang ke-11 bilang apa? Karena iman, ia juga dengan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, udah opa-opa. Karena ia menganggap dia Tuhan yang memberikan janji itu setia. Kalau Anda menerima janji Tuhan, imani saja saudara. Satu saat Tuhan pasti akan genapi. Saya ingat dulu waktu saya diusir dari rumah, saya berdoa di kontrakan, di kos-kosan. Waktu itu kerjaan saya cuci baju anak-anak kos, masak buat anak-anak kos, tidak digaji, cuma untuk numpang makan. Saya dapat penglihatan waktu doa, saya berdiri di sebuah mimbar di panggung. Orang ribuan berdiri di banyak. Di bawah saya banyak orang ribuan berdiri, saya berdiri seolah-olah seperti pembicara hebat. Waktu itu kan di dalam doa, dalam hadirat Tuhan nangis, saya imani. Begitu buka mata, di kamar kos, nggak ada orang. Pakaian kotor setumpuk, saya harus cuci pakai tangan, bukan pakai mesin. Tapi saya belajar mengimani apa yang saya lihat dengan mata iman. Imani saja. Abraham menanti kota itu, Abraham menanti anak yang akan lahir, padahal istrinya udah mati haid, udah tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, karena Dia yang berjanji itu setia. Amin. Yang berikutnya ayat 11 bilang apa saudara? Karena iman, yaitu sebabnya maka dari satu orang, malah orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Lalu ayat yang berikutnya, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Saudara, sekalipun engkau sudah beriman tapi engkau belum lihat, bahkan sekalipun dokter udah bilang ya umurnya tinggal 3 bulan, sekalipun tidak ada pertolongan dan engkau benar-benar mati, nggak apa-apa, mati itu untung kata firman Tuhan. Amin. Lo benar kan? Sampai di titik penghabisan apa toh ikut Tuhan itu kurang untung apa coba? Engkau hidup bersama Tuhan, engkau bahagia, ada iman, percaya Tuhan beserta dalam hidupmu. Engkau mati, kata Alkitab, itu sebuah keuntungan. Bayangkan kalau kita nggak mati-mati. Stres nggak saudara? Sakit nggak mati-mati lagi. Ada orang yang berdoa pengen mati, nggak mati-mati. Saya didatangi sama suami istri Bu Debi, doakan mama kita ya. Oh iya, di mana? Di rumah sakit. Doakan apa? Doa biar mati, Bu. Aduh, susah ya. Karena nggak sembarang saudara. Kalau kita doakan orang sembuh kan enak. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan kesembuhan. Masa Tuhan dalam nama Yesus, mati kau? Aneh saudara. Ini kenapa orang kita doakan namanya mati? Saya tanya, emang kenapa pengen namanya mati? Kasihan tuh, udah tua sakit-sakitan, terus bolak-balik masuk rumah sakit. Sebenarnya dia mau bilang dia udah capek ngurus. Saya ketemu mamanya ke rumah sakit, saya tanya, Bu, gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik, ya. Saya ini semangat hidup, Bu Pendeta. Aduh, padahal anaknya suruh dia mati ya, bertolak belakang kan. Saya tidak berdoa supaya dia mati. Tuhan, saya tanya, Ibu punya kuasa gelap nggak dulu? Pernah? Oh pernah dulu, ke dukun-dukun gini. Kita berdoa ya Bu, putuskan segala kuasa kegelapan. Karena ada kalanya orang itu juga nggak mati-mati karena ada dukun yang ada ilmu yang nahan. Ya, jangan pegang-pegang ilmu-ilmu saudara ya. Bereskan mumpung masih ada waktu. Akhirnya saya cuma doakan Tuhan, putuskan segala kuasa kegelapan. 3 hari kemudian ditelepon anaknya, Bu Debi terima kasih. Kenapa? Mama saya udah mati. Tapi bukan karena saya yang doakan dia mati saudara, karena itu kuasa Tuhan kan. Susah juga kan orang kalau nggak mati-mati. Makanya benar Alkitab bilang mati itu untung. Masih ada yang takut mati? Ada yang takut mati di sini? Dia sudah siap mati. Membingungkan ya saudara. Karena iman juga Abraham mempersembahkan Ishak anaknya yang ditunggu saudara puluhan tahun. Akhirnya Tuhan kasih, begitu udah dikasih Tuhan minta anak yang 1 biji itu. Ya, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia
ya, yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak yang tunggal loh, tunggal. Kalau Tuhan berkata begini, Abraham, kan anakmu ada 13. Anak yang nomor 7 yang pemabuk itu, narkoba, engkau sembeli buat aku. Abraham akan bilang, yes. Dari dulu ke Tuhan, segera saya potong dia. Ini anak sial memang. 13 anaknya saudara. Ini cuma satu, tunggal disuruh sembeli. Tapi dengan iman, Abraham taat. Sampai ke hal yang paling dia senang. Diminta sama Tuhan, dia kasih. Hari ini apa yang saudara paling senang di hidup? Hobimu kah? Perhiasanmu kah? Duitmu kah? Kalau Tuhan minta itu, saudara mau nggak kasih? Jangan jawab sekarang, terlalu alay. Karena itu butuh pergumulan. Lo bener nggak? Kalau Tuhan minta sesuatu yang kita sayang banget, kita kasih nggak saudara? Kita mikir dulu kan, kita kasih apa enggak gitu ya? Gak tahu kita kasih apa enggak. Tapi Tuhan tahu imanmu dan hatimu. Saudara, makanya Alkitab bilang, sekalipun dalam kematian, kenapa Abraham itu rela mempersembahkan Ishak? Karena dia tahu di negeri kekekalan nanti dia bakal ketemu lagi dengan anaknya. Saudara, saya cuma mau bilang ya, engkau sudah tiba kepada Tuhan yang benar hari ini. Tinggal apa? Bangun imanmu. Jangan pernah mengundurkan diri. Kita bukanlah orang yang mengundurkan diri. Sampai di garis akhir kami mau berjuang Tuhan. Amin.